1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, menjauh raja-raja orang Filistin dari orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bethka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkannya dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara sekalian, di kesempatan ibadah pengucapan syukur ini, ya, mungkin ada yang sempat bertanya dalam benaknya, ini kan ucapan syukur, kok ngambil ayatnya dari kisah peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita bisa mengambil prinsip-prinsip rohani yang bisa kita terapkan dalam hidup kita.
kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini, ada satu tema yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu temanya langkah-langkah kemenangan. Ya, langkah-langkah kemenangan. Kalau itu diterapkan dengan ucapan syukur pada malam hari ini, dengan berhasilnya Margareta bisa menyelesaikan kuliah sampai sarjana ekonomi ya. Ya. Demikian juga tadi kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Lukas. Bagaimana anak-anaknya itu selalu hidup mengutamakan Tuhan dan selalu diajar ingat kepada Tuhan dalam semua usaha, pekerjaan, langkah-langkah yang akan dijalani. Bahkan tadi kita dengar bersama satu nasihat, kalau Tuhan sudah membuat berhasil, harus selalu ingat Tuhan. Dan ingat Tuhan itu diwujudkan dengan apa? Ucapan syukur dengan cara membayar nazar. Ya. Ucapan syukur itu diwujudkan dengan apa tadi? Hasil pertama untuk Tuhan sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan dan ingat Tuhan. Lalu dalam setiap hasil kita memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Di sini saya tidak tahu yang anaknya Pak Lukas yang di Batam, yang di mana tadi, Morowali, yang di Ambon. Apakah masih tetap seperti yang diceritakan di langkah awal tadi? Begitu dapat pekerjaan, lalu memberikan kepada Tuhan. Tetapi yang saya tahu yang ada di sini anak-anaknya ada Pak Rian, Ibu Hana ya. Pak Rian ini sebagai suami Ibu Hana yang menjadi anak secara biologis dari Pak Lukas. Lalu ada Reta, ada Mita, 3 anak di sini ya. Dan Pak Lukas bisa secara sebagai orang tua bisa bangga. Karena apa? Ternyata di dalam kesibukannya hari-hari, dalam bekerja, dalam kuliah, ya entah itu Hana, Mita, atau Reta, ya setia beribadah. Dan bukan hanya ibadah, tapi melayani. Pak Rian bersama Ibu Ana juga melayani. Kalau Ibu Ana ya singer, Pak Riannya ya ngiringi musik drum, menjadi drummer ya. Reta juga begitu, aktif di pemuda dan bahkan menjadi ketua pemuda. Jadi berbahagialah Pak Lukas punya anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Ya. Reta, Mita juga ambil peranan di proyektor ya, proyektor dan guru sekolah minggu ya. Jadi yang ada di sini semua di tengah-tengah kesibukan kerjanya, di tengah-tengah kesibukan kuliahnya masih bisa maju, setia beribadah, setia melayani Pak Lukas, melayani Tuhan. Jadi Pak Lukas bisa berbangga di sini. Saya rindukan dan saya berharap juga anak-anak Pak Lukas yang lain yang mungkin di Morowali, di Batam dan di Ambon tadi atau di mana lagi sama seperti Anda di sini. Semua selalu ingat Tuhan, mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan hari-harinya. Ya, puji Tuhan. Kembali ke firman Tuhan ini ya. Temanya langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah keberhasilan. Ya, kita ambil prinsip kemenangan dari orang Israel melawan Filistin. Ya. Orang mungkin berkata dan kita juga seringkali kejebak ya dalam peperangan saat ini. Israel pasti menang, Israel pasti tak terkalahkan. Tidak juga. Israel bisa kalah kalau dia melupakan Tuhan. Kalau Israel tidak takut akan Tuhan, kalau Israel berbuat dosa. Buktinya apa? Ini bagian yang kita baca ini. Sebelum mengalami kemenangan yang kita baca ini, Israel pernah berkali-kali kalah karena hidupnya di dalam dosa. Jadi jangan kita membela satu bangsa secara membabi buta, tapi mari kita melihat ke dalam Alkitab. Kita sebagai anak Tuhan juga bisa kalah.
bisa tidak berhasil dalam hidup ini kalau kita berperilaku seperti bangsa Israel yang saat itu suka hidup di dalam dosa. Makanya kita belajar bagaimana titik balik kebangkitan orang Israel sehingga bisa mengalami kemenangan, keberhasilan. Supaya apa? Dari kita belajar ini, kita semua yang ada di sini bukan hanya anak-anak, cucu, keluarga Pak Rian, Pak Luka di sini yang berhasil dan menang, tapi kita juga bisa berhasil dan menang dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam usaha, dalam pekerjaan dan segala aktivitas kita. Ya, apa langkah-langkah kemenangan, keberhasilan yang kita perlukan? Yang pertama, membuang hal-hal yang mengundang murka Tuhan. Buang hal-hal yang mengundang murkanya Tuhan. Ayatnya di mana? Kita tadi membaca ayat 3 dan 4 ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Langkah keberhasilan dalam hidup kita, langkah kemenangan dalam hidup kita adalah membuang hal-hal yang mengundang murka Tuhan. Tuhan tidak mau dimadu, dinomor duakan. Tuhan harus kita utamakan dalam hidup kita. Maka kita harus membuang apa yang mengundang murka Tuhan. Yang mengundang murka Tuhan itu apa? Tadi dicontohkan di sini. Orang Israel menyembah Baal dan Asytoret. Ilah-ilah asing, sesembahan asing. Mungkin kita akan berkata, aku tidak menyembah Allah lain. Aku tidak menyembah sesuatu yang lain. Tapi ingat saudara, mungkin kita tidak menyembah satu bentuk sesembahan. Tapi yang sering kita alami dan sering dunia modern ini kerjakan adalah jam-jam ibadah dikalahkan untuk pekerjaan, untuk usaha. Jam-jam ibadah ditinggalkan untuk hobi. Jam-jam ibadah ditinggalkan untuk kesenangan-kesenangan yang lain. Kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang kita secara tidak langsung kita sembah dan mengikat kita sehingga langkah kita untuk melangkahkan kaki datang beribadah seringkali terhenti. Tidak lagi datang ibadah, tidak datang lagi dalam persekutuan, tetapi malah melakukan hal-hal lain. Mungkin kita akan berkata, oh yang kulakukan kan bukan pekerjaan dosa, saya kan cuma mancing, saya kan cuma bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya kan sedang usaha. Apa salahnya? Ya, oke. Tapi bagaimanapun yang kita lakukan dengan cara meninggalkan Tuhan, jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan, terlebih lagi kalau itu memang perbuatan dosa. Mungkin kita melakukan perzinahan, mungkin kita melakukan kejahatan-kejahatan, penipuan dan sebagainya. Tapi apapun yang membuat Tuhan murka, mari kita tinggalkan, kita buang. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin diberkati, utamakan Tuhan. Hanya Tuhan. Hukum utama yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang harus kita utamakan. Ya. Langkah kedua supaya kita bisa mengalami kemenangan setelah kita membuang hal-hal yang mengundang murka Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan.
Ayatnya di mana? Ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi setelah orang Israel itu membuang Baal-Baal, sesembahan-sembahan yang lain, dia mengaku dosa. Tuhan, aku sudah bersalah meninggalkan Engkau, menyembah kepada hal-hal yang lain di luar Engkau. Ampuni saya, aku mau kembali kepadamu, hanya menyembah kepadamu, hanya mengutamakan Engkau, hanya menomorsatukan Engkau. Tekad semacam ini patut kita miliki. Dikatakan tadi dalam pembacaan kita, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air, mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Pernyataan, aku sudah salah ya Tuhan. Aku sudah berdosa kepadamu. Tidak lagi mengikuti Engkau, meninggalkan jam ibadah, meninggalkan persekutuan, tidak lagi melakukan firman-Mu. Aku salah Tuhan, aku berdosa kepadamu. Harus kita akui di situ. Karena apa? Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, itu merupakan langkah kedua untuk kita bisa mengalami kemenangan, keberhasilan dalam hidup ini. Hal ini sebenarnya mengajari kita supaya setiap saat kita introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita, ya, tutur kata kita sepanjang hari ini, ya. Apakah aku sudah bertutur kata yang salah? Mengajari kita untuk apa? Introspeksi, melihat pekerjaan kita hari ini. Apakah tanganku hari ini sempat melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, memukul orang lain, mengambil hak orang lain? Dengan mengakui Tuhan, aku salah, aku berdosa, kita diajak untuk melihat ke dalam diri sepanjang hari ini, setiap hari, untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri, lalu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah aku sudah berdosa kepadamu. Langkah kedua ini juga menentukan keberhasilan dan kemenangan kita. Hal yang ketiga, minta dukungan doa dari imam dan bekerja keras. Ayatnya di mana? Ayat 8. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Orang Israel meminta supaya Samuel sebagai nabi Tuhan, sebagai hakim di Israel, hakim secara rohani dan hakim secara bangsa Israel kalau belum ada raja pada waktu itu, untuk Samuel berdoa terus loh. Dikatakan janganlah engkau berhenti berdoa untuk kami. Posisi Samuel itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai imam. Dia sebagai kepala negara karena belum ada raja. Dialah pemimpin orang Israel pada zaman itu. Tapi sekaligus Samuel itu sebagai pemimpin rohani. Dan orang Israel, untuk kemenangannya, untuk keberhasilannya, dia meminta bantuan doa.
dari Samuel. Hal yang ketiga ini penting ya saudara. Kalau kita ingin berhasil, ingin menang dalam hari-hari kita, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam usaha, dukungan doa dari pemimpin rohani, dari bapak rohani, itu penting. Mungkin kita akan berkata, aku diberkati oleh Tuhan langsung, aku tidak perlu imam, aku tidak perlu didoakan orang lain. Ingat, betul itu. Tuhan bisa memberkati siapa saja. Tetapi Alkitab juga mencatat, berkat Tuhan juga bisa tersalur melalui imam atau pemimpin rohani. Tidak selalu Tuhan memberkati secara langsung, tetapi Tuhan seringkali menyalurkan berkatnya melalui penumpangan tangan dan doa para imam, para pemimpin rohani. Dan hal ini sering saya tekankan ke anak-anak sekolah minggu, khususnya yang ikut PA anak dan pemuda. Hormatilah Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat. Hormatilah para pemimpin rohani, karena melalui pemimpin rohani ini Tuhan seringkali memakai untuk memberkati umatnya. Tapi siapakah pemimpin rohani itu selain imam dalam tempat ibadah? Orang tuamu. Orang tuamu. Orang tua kita. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, dalam Alkitab juga seringkali ya, dalam perjanjian baru juga diajarkan. Melalui penumpangan tangan imam, hamba Tuhan, melalui penumpangan tangan bapak rohani, melalui penumpangan tangan orang tua, berkat Tuhan itu dialirkan. Hukum yang keberapa? Perintah Tuhan yang keberapa itu? Hormati ayah dan ibumu. Hah? Keempat. Betul. Kalimatnya bagaimana? Keempat atau yang kelima? Hah? Buka Alkitabnya. Keluaran 20. Bener nggak? Keempat apa kelima? Kayaknya kelima ya. Ayo coba. Ayo baca. Keluaran 20. Belum ketemu? Pasalnya, ayatnya cari sendiri. Oh, kelima bener. Baca. Oh, Esther hafal juga. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Lanjut umur, hidup sehat, diberkati. Tapi bukan hidup sehat saja, tetapi dikatakan di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya apa? Engkau diberkati tanah pekerjaan, usahamu. Ini penting loh. Maka jangan sekali-kali ya, kalau dulu Pak Lukas, Bu Lukas waktu masih muda ganteng dan cantik, kuat ya Bu ya Pak ya. Nah, tapi setelah tua mungkin kekuatannya sudah banyak berkurang, rambutnya memutih, mungkin gigi-giginya sudah mulai ya tidak teratur lagi gigi-giginya ya. Tapi ingat, Pak Lukas dan Ibu yang usianya sudah semakin sepuh, di sini ada Mbah Na juga ya. Walaupun Mbah Na juga ya gerakannya tidak selincah dulu ya, ngomongnya juga tidak
seperti dulu. Kalau dulu Mbak Na juga cantik sekali. Sampai Pak Min aja ya ngejar-ngejar kok. Tapi di masa tua beliau-beliau ini bukan berarti tidak perlu penghormatan lagi. Loh, salah. Dari orang-orang yang sudah sepuh inilah Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat-berkat kepada anak-anak cucu-cucunya. Jadi tetap hormatilah orang tuamu, kakek nenekmu, walaupun usianya sudah sepuh, walaupun kelihatannya sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap hormati. Ya, tetap hormati orang tuamu, kakek nenekmu, hormati. Loh, saya sering disakiti. Ingat, orang tua menyakiti anak, mungkin memukul, mungkin jewer, itu ada tujuannya, yaitu mendidik. Karena firman Tuhan juga katakan, hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Dididik. Mengajarnya orang tua itu tidak ngawur. Kalau memang anaknya salah dan memang sulit dikasih tahu, langkah terakhir adalah hajar. Walaupun sekarang sudah ditentang oleh HAM, tetapi firman Tuhan itu masih berlaku. Itu bagian dari didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tentu ada batas-batas dan cara ya, yang tidak boleh dilampaui dalam mengajar anak. Ya, jadi kalau misalkan kita pernah disakiti, mungkin Hana pernah dipukul oleh Pak Lukas, pernah enggak? Pernah? Sering katanya. Sering. Sering ya Pak katanya Pak. Mita, ini kelihatannya paling kecil. Pernah disakiti papanya? Tersiksa. Kalaupun tersakiti, terpukul oleh orang tua, pertanyakan ke orang tua mana yang ada di sini. Terlebih lagi Pak Lukas adalah anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin menginginkan kematian. Tidak mungkin hajarannya misalkan Pak Lukas benar menyakiti. Tidak mungkin Pak Lukas menginginkan kehancuran anaknya. Tujuannya pasti mulia, supaya sadar. Oh, itu pasti. Ya, jangan simpan rasa sakit kepada orang tua, karena itu hanya merugikan diri sendiri. Karena Tuhan juga ajarkan ampuni. Ampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Loh. Bahkan musuh saja suruh mendoakan. Loh. Terlebih orang tua yang membesarkan kita dengan susah payah. Seringkali ada omongan begini ya. Orang tua, ayah dan ibu kerja banting tulang ya, demi anak-anaknya. Kalau anak Pak Lukas 9, kalau anaknya Pak Totik, Ndoro Totik 9, anaknya orang tuanya Pak Yoyo juga 9, anaknya Pak Wakijan juga 9. Semua banting tulang kerja keras supaya 9 anaknya itu semua berhasil dan sukses. Bener nggak? Pertanyaannya, dari 9 anak-anaknya yang sudah begitu diperjuangkan oleh orang tuanya, dari 9 anak-anak ini, masihkah ingat orang tuanya? Masihkah ada ingat kepada orang tuanya yang di kampung? Ya, oh, ayahku sudah makan atau belum ya? Bapakku, ibuku, mamaku, itu gimana ya keadaannya? Oh, aku mau kirimkan uangku untuk ayahku, untuk ibuku di kampung. Apakah masih punya pikiran seperti itu? Boro-boro aku ngirim. Boro-boro aku ngirim di sini untuk bayar kos saja, ngepas ini. Sak ngepas-ngepasnya. Sak ngepas-ngepasnya keuanganmu. Perjuangkanlah untuk selalu peduli kepada orang tuamu. Seperti orang tuamu memperjuangkan kalian yang ke-9, perjuangkanlah orang tuamu. Di masa tuanya, banyak bantulah. Itu bagian dari menghormati orang tua sebagai imam. Karena dari orang tua itulah mengalir berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya, ya. Ya, kalau Pak Yoyo sekarang tidak perlu mengirim
uang ke orang tuanya karena sudah dua-duanya sudah enak bersama dengan Tuhan. Saya juga, orang tua saya juga sudah di sana, Pak Agus juga, ya. Tapi bagaimanapun ini yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tuamu. Jangan pernah sia-siakan orang tuamu. Karena dari orang tuamu itu, walaupun orang tuamu mungkin menderita, ya, tidak ada uang, tidak ada makanan. Saya yakin orang tua yang takut akan Tuhan akan selalu mendoakan anak-anaknya supaya berhasil. Dimanapun anaknya pergi, kemanapun anaknya pergi, pasti mendoakan dan bahkan mungkin menangis. Tuhan, buatlah supaya Hana dan keluarganya rukun dan melayanimu dan berhasil. Tuhan, buatlah supaya Reta menemukan jodoh yang takut akan Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya Mita jadi manajer loh. Berdoa enggak, Pak? Berdoa. Pak Lukas, berdoa ya. Mita berdoa. Rita juga didoakan sama bapaknya katanya, dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Oh, mantu nih, Pak. Mantuku jadi Ya, tantangan untuk Rita untuk mengajak antara Pian atau Arif. Yang mana maksudnya mantu ke Pian atau Arif itu ya. Iya. Kalau sama Arif kan sudah tahu, tinggal Bian. Iya. Anaknya Bapak udah dilamar sama bapaknya. Iya. Ingat ya. Hormati orang tua karena orang tua dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Ya. Hormati Tuhan, hormati orang tuamu, hormati pemimpin-pemimpin rohanimu. Ya. Ya. Nah, itu tadi doa. Dia minta dukungan doa dari imam dan bekerja keras. Oh, ternyata tidak hanya doa yang dibutuhkan, perlu kerja keras supaya berhasil. Jadi untuk berhasil, untuk menang, tidak hanya dibutuhkan doa, tetapi juga dibutuhkan kerja keras, berjuang. Ayatnya di mana? Ayat yang ke-10 tadi kita baca bersama-sama. 10 dan 11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Saudara, doa berkat dari imam, dari orang tua kita butuhkan. Tapi jangan lupa, kita juga perlu kerja keras. Yang masih sekolah, belajar dengan semangat juang yang tinggi supaya berhasil seperti Kak Reta. Yang sedang membangun usaha, dan pelajarilah usaha-usaha itu secara hukum ekonomi, secara hukum dagang itu bagaimana sehingga supaya berhasil. Itu perlu dipelajari, perlu dipraktekkan. Ya. Perlu berjuang, perlu bekerja keras. Doa, yes. Tuhan tidak akan memberkati orang yang cuma ya bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur nonton HP, habis TikTok nonton YouTube, habis YouTube nonton drakor. Bagaimana kalian mau berhasil dalam sekolahmu? Teman-temanmu yang fokus belajar sudah menguasai banyak mata pelajaran, bidang-bidang pelajaran. Teman-teman kalian yang bekerja sudah banyak mempelajari dan mempraktikkan banyak keterampilan dalam pekerjaannya, mahir dalam pekerjaannya. Sementara kalian sebagai anak Tuhan harusnya bekerja keras, belajar keras, meningkatkan kemampuan diri. Yang pelajar, yang kuliah, yang bekerja, yang membangun usaha, tingkatkan kualitas dirimu, pengetahuanmu, dan bekerja keraslah.
Karena rupanya keberhasilan orang Israel itu juga, kalau orang Israel tidak mau mengejar, tidak mau berperang, Tuhan bisa nggak? Bisa mengalahkan orang Filistin. Tadi dikatakan ayatnya, Tuhan mengguntur di atas orang Filistin sehingga orang Filistin itu kocar-kacir. Tapi orang Israel juga perlu berjuang. Mengejar mereka. Sampai benar-benar terusir. Ya. Jadi, jangan kita dininak bubukkan aku anak Tuhan, aku anak raja, pokoknya aku bangun pagi, pegang HP, aku bangun pagi, nyantai saja. Lalu sebentar tidur lagi, ngorok lagi, bangun lagi, pegang HP lagi, capek dengan HP, tidur lagi. Jangan seperti itu. Harus sadar, hidupmu harus kau perjuangkan melalui belajar, melalui bekerja keras, usaha keras. Disitulah Tuhan akan memberkati. Disitulah Tuhan akan menyalurkan berkat-berkatnya. Berkat doa imam, doa orang tua itu akan turun atasmu ketika engkau bekerja, belajar. Dua-duanya dibutuhkan. Dukungan doa, dukungan rohani, support rohani. Kalian juga perlu berjuang. Ya. Lalu yang keempat, bagaimana supaya kita berhasil? Ya. Mengakui campur tangan Tuhan yang memberi keberhasilan dan kemenangan. Lalu ingatlah untuk mensyukurinya dengan cara setia ibadah. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12 ya. Ayat 10 sampai 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur. Ya. Ayat 12-nya langsung. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Ini merupakan pengakuan yang jujur bahwa keberhasilan, kemenangan yang kita peroleh itu semua berkat campur tangan Tuhan. Keberhasilan dalam studinya, sekolahnya, kuliahnya Reta. Keberhasilan dalam pekerjaannya Pak Rian dan Ibu Hana. Keberhasilan dalam pekerjaannya Mita. Keberhasilan dalam pekerjaan kita semuanya. Akuilah, itu semua karena campur tangan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Lalu, apakah hanya sampai di sini Tuhan menolong kita? Enggak. Apakah Reta cukup puas dengan sarjana ekonomi saja? Lalu setelah itu enggak ngapa-ngapain? Itu baru sebagian langkah menuju keberhasilan. Berhasil dalam satu langkah studi. Tapi langkah selanjutnya harus Reta hadapi dunia kerja, dunia usaha. Tidak ada gunanya kita punya titel tinggi, gelar tinggi, kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau usaha. Maka kalau kita ingin berhasil di langkah selanjutnya, bukan hanya dapat gelar, tapi dalam pekerjaan dan usaha kita pengen berhasil. Pastikan. Langkahnya gimana supaya terus berhasil? Bukan hanya berkata, sampai di sini Tuhan buatku berhasil. Bukan hanya sampai di sini Tuhan buatku berhasil, tetapi untuk selanjutnya. Nanti Reta, nanti aku dapat pekerjaan yang bagus. Nanti aku bisa bahkan mungkin dapat S2, Master Ekonomi, ya. Mungkin Mita juga begitu dalam pekerjaannya, step by step, semakin hari semakin dapat posisi yang bagus.
Demikian juga dengan keluarga Pak Rian, Bu Hana. Step by step juga akan mendapatkan posisi yang bagus, pekerjaan yang bagus. Bukan hanya pekerjaannya yang bagus, tetapi diiringi dengan gaji yang bagus. Kerjaannya bagus, tapi gajinya tidak bagus, ya namanya kerja bakti, kan gitu toh. Nah. Jadi minta kepada Tuhan. Tadi banyak kesaksian dari Pak Lukas, luar biasa. Minta kepada Tuhan. Dengan kita meminta kepada Tuhan, step by step, langkah demi langkah kehidupan kita, kita akan dibuat berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Amin. Ya. Maka kalau kita ingin terus mengalami keberhasilan, ulangi terus setiap hari, ya. Buang sesembahan lain, artinya utamakan Tuhan, setia kepada Tuhan. Langkah kedua, akui kesalahanmu, selalu ada introspeksi tiap hari, setiap waktu, supaya kita dituntun, dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Lalu mintalah, ya, doa dari para imam, dari orang tuamu. Ingat mereka selalu dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, jauh di kampung cuma 2 orang, sama cucunya 1. Ya, ingat mereka, kirimi mereka sesuatu yang bisa membahagiakan hatinya. Mungkin mereka tidak mengharapkan itu sepenuhnya. Yang mereka harapkan adalah mungkin keluargamu bahagia. Harapannya adalah pekerjaanmu berhasil. Itu sudah senang bagi orang tua mendengar kabar itu. Paling tidak telepon, WA, ya. Itu akan menyenangkan, membahagiakan orang tua. Dengan kita memberikan kabar ke orang tua akan semakin terus mendoakan kita untuk keberhasilan kita semuanya. Ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, bukan hanya 1 langkah, sekolahnya berhasil, sudah titik. Enggak, sekolah berhasil, punya gelar. Langkah selanjutnya, kerja, usaha, dan berhasil dalam pekerjaan dan usaha. Kalau sudah selanjutnya itu, sudah berhasil, bangun rumah tanggamu. Step selanjutnya, supaya berhasil dalam rumah tanggamu, jangan lupakan Tuhan. Terus melekat dengan Tuhan. Terus minta dukungan doa dari orang tua dan imam-imam. Dan terus ingat, berjuang. Tambah kemampuan dirimu, kualitas dirimu. Ya. Tambah kualitas dirimu dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Ya, asah kemampuan dirimu. Ya, supaya kalian bisa berhasil di dalam hidup ini. Ya, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semuanya, bukan hanya di sini Pak Rian sekeluarga dengan Reta, Mita, Pak Lukas, bukan hanya mereka. Walaupun ucapan syukur ini diadakan oleh keluarga di tempat ini, tapi biarlah makna rohani ini bisa berguna untuk membangun kita semuanya, supaya kita memiliki langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan Pak Rian sekeluarga, menyerahkan Pak Lukas sekeluarga, menyerahkan Reta yang baru selesai kuliah dan diwisuda sarjana ekonomi. Kami menyerahkan juga Mita, anakmu dalam pekerjaan. Kiranya semua Tuhan berkati, sebagaimana keluarga ini selalu ingat kepadamu dan mengucap syukur. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan terus tercurah atas mereka semuanya. Bukan hanya saat ini, bukan hanya sampai di sini Tuhan berikan kemenangan dan keberhasilan, tapi langkah-langkah selanjutnya ke depan untuk keluarganya Pak Rian, untuk pekerjaannya Reta, Mita, dan Pak Lukas, untuk kami semua umat-Mu. Langkah-langkah selanjutnya, buatlah kami selalu berhasil beruntung, karena Engkau yang menopang kami, karena Engkau yang memberkati kami, dan karena Engkau membuat hati kami selalu taat kepadamu, setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan sebagai umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati tempat ini, pemilik tempat ini, supaya berkat Tuhan curahkan. Jaga lindungi rumah di mana anak, menantu, cucu Pak Lukas tinggal di tempat ini, supaya ada perlindungan dari surga. Tuhan memberkati kami semuanya juga. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini beban berat Tuhan berikan kelegaan.
Kami menyerahkan Pak Yoyo juga secara khusus. Tuhan, Engkau hedangkan tanganmu, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu untuk memberkati di seluruh tubuh Pak Yoyo. Di bagian manapun yang dirasakan sakit ataupun tidak dirasakan sakit oleh Pak Yoyo. Kuasamu mengalir, darahmu tercurah dari atas kayu salib mengalir dalam kehidupan Pak Yoyo. Memberikan kuasa kesembuhan, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus.